Etnis China versus etnis Yahudi, mana yang paling berpengaruh baik secara ekonomi, teknologi, atau intelektual? Disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat bukan untuk mendiskriminasi, apalagi sampai menyudutkan salah satu etnis. Cuma kita lebih penasaran, cara etos kerja ataupun habit, ataupun metode yang mereka gunakan untuk mencapai sesuatu itu seperti apa sih? Mengingat kedua etnis ini punya satu kesamaan yang mencolok, yaitu pencapaian. Dua kelompok etnis yang tersebar di seluruh dunia namun memiliki satu kesamaan yang mencolok, yaitu keberhasilan. Etnis Yahudi dan etnis Tionghoa telah membuktikan sebagai kekuatan ekonomi, inovasi, dan intelektual dimanapun mereka berada. Apa yang menjadi rahasia di balik kesuksesan mereka? Kita bakalan mulai dari etnis Yahudi. Yang pertama, penekanan pada pendidikan dan intelektualisme. Jauh sebelum modernitas, bangsa Yahudi telah menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama. Tradisi belajar Torah dan Talmud bukan hanya tentang agama, tapi juga melatih logika, debat, dan punya pemikiran kritis. Kebiasaan ini menciptakan budaya di mana pencari ilmu pengetahuan, baik agama maupun sekuler, sangat dihargai. Ambil contohnya Mark Zuckerberg. Jadi untuk Mark Zuckerberg ini, dia datang dari keluarga Yahudi yang sangat menghargai pendidikan dan etos intelektualisme. Ini tercermin dalam cara dia membangun perusahaannya yang berpusat pada inovasi dan teknologi. Kedua, komunitas dan jaringan yang kuat. Meskipun tersebar di seluruh dunia, komunitas Yahudi seringkali tetap solid. Mereka saling mendukung baik dalam hal sosial maupun finansial. Hubungan ini membangun kepercayaan yang tinggi yang menjadikan modal paling penting dalam dunia bisnis dan investasi. Contoh yang lain mungkin teman-teman udah familiar, yaitu Rothschild. Dinasti Rothschild yang bergerak di bidang perbankan adalah contoh klasik bagaimana jaringan komunitas yang kuat membantu mereka membangun kerajaan finansial yang mendunia dimulai dari Eropa. 3. Daya tahan atau survive ya. Ya mungkin teman-teman juga udah familiar ya, sejarah panjang tentang etnis-etnis Yahudi di masa lalu. Ya ini yang membuat mereka tuh punya daya tahan ataupun survive ya. Melalui sejarah yang penuh tantangan, bangsa Yahudi belajar untuk menjadi sangat adaptif. Mereka terbiasa beradaptasi dengan lingkungan baru, mempelajari bahasa baru, dan menemukan celah ekonomi. Sikap ini yang menempa mentalitas yang tidak mudah menyerah dan selalu mencari solusi. Contoh lainnya ada Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle. Masa kecilnya penuh tantangan, namun ia mampu beradaptasi dan membangun salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia, menunjukkan daya tahan dan semangat wirausaha yang kuat. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang etnis Tionghoa. Bagaimana cara kesuksesan orang-orang mayoritas Tionghoa untuk mencapai tujuan ataupun kesuksesan mereka masing-masing, baik secara etos kerja maupun habit mereka. Kebiasaan sukses etnis Tionghoa yang pertama itu ada pada bakti kepada orang tua dan keluarga ya teman-teman. Kita nggak bahas setiap individu ya, kita bahas secara general atau mayoritas lah ya. Habit ataupun kebiasaan mereka tuh salah satu penunjang kesuksesan mereka tuh adalah berbakti kepada orang tua. Confucianism membentuk fondasi nilai-nilai etnis Tionghoa. Konsep Xiao, jadi istilah bakti kepada orang tua sangat sentral. Ia menciptakan ikatan keluarga yang sangat kuat di mana anak-anak merasa bertanggung jawab untuk membalas budi orang tua dengan mencapai kesuksesan. Kesuksesan individu sebagai kehormatan bagi seluruh keluarga. Salah satu contohnya Jack Ma, pendiri Alibaba. Ia sering menekankan pentingnya keluarga dan kerja tim dalam pidato-pidatonya. Nilai-nilai keluarga ini yang ia terapkan di dalam perusahaannya, membangun budaya dan saling percaya dan kerja keras. Kemudian etos kerja keras dan berhemat. Orang Tionghoa dikenal memiliki etos kerja yang luar biasa. Mereka sangat menghargai kerja keras, ketekunan, dan seringkali rela berkorban untuk masa depan yang lebih baik. Kebiasaan menabung dan berinvestasi juga sangat kuat. Mereka cenderung menunda kesenangan demi akumulasi kekayaan yang stabil. Contoh, pengusaha legendaris Hong Kong, Lee Ka-shing, adalah contoh sempurna dari etos ini. Ia memulai karirnya dari nol, bekerja keras tanpa lelah, dan dikenal karena kebiasaannya yang hemat, yang membantunya membangun kekayaan yang luar biasa, hingga menjadi salah satu orang terkaya di Asia. Kemudian jaringan bisnis yang kuat, atau relasi, atau istilah Mandarinnya itu Huangzi. Konsep Huangzi atau jaringan relasi pribadi adalah kunci dalam budaya bisnis Tionghoa. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menguntungkan. Sebuah proyek atau transaksi seringkali lebih mudah diselesaikan jika ada Huangzi yang baik. Jaringan ini menjadi modal sosial yang tak ternilai. Lee Ka-shing juga sangat ahli dalam membangun Guangxi. Jaringannya yang luas dengan para politisi, pengusaha, dan pemimpin komunitas lainnya adalah salah satu faktor utama yang membantunya memperluas kerajaan bisnisnya.
ke berbagai sektor. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari riset ini kita bisa melihat bahwa meskipun datang dari latar belakang budaya yang berbeda, agama yang berbeda, etnis yang berbeda, mereka memiliki kesamaan yang mendasar dalam mencapai kesuksesan. Penekanan pada pendidikan, kekuatan keluarga dan komunitas, serta semangat kewirausahaan, kedua etnis ini membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang modal finansial, tetapi juga tentang modal budaya dan mentalitas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di video ini mungkin banyak banget research yang kurang, tentunya di kolom komentar teman-teman bisa koreksi, atau mungkin teman-teman bisa ngasih contoh-contoh yang lain yang mana yang jauh lebih berpengaruh menurut teman-teman, baik secara finansial, ekonomi, terus juga intelektual. Teman-teman boleh banget komen di kolom komentar.